Oke nih ya, di tengah pandemi ini ada satu pernikahan yang menyita perhatian publik di Indonesia nih ya. Ini adalah pasangan muda-mudi yang menikah ya. Ini kenapa menarik nih, karena ini bukan pernikahan biasa, karena ini adalah mungkin salah satu produk dari perjodohan netizen ya. Dan fakta-faktanya akan kita bahas dalam Infotainment Room bersama saya Felix Abdullah dalam tajuk Sah Akhirnya Leslar atau Lesti Kejora dan Rizky Bilar nikah. Oke. Nah, ini jadi perjodohan yang dimaksud ini sebelumnya ya Lesti dan juga Rizky Bilar ini belum ada kedekatan sama sekali nih ya. Nah, ini mula-mulanya dijodohkan oleh netizen karena memiliki kesamaan nasib ya, bahwa Rizky Bilar ini ditinggal nikah ya oleh mantan kekasihnya yaitu Dinda Hau ya, karena Dinda Hau ini akhirnya memiliki menikah dengan Ray Embayang, salah satu personil boyband religi ya, Adam ya. Nah, ini agak dulu viral ya ini ya, apa pernikahan Dinda Hau dan Ray Embayang, karena emang di sini muncul yang namanya istilah ditikung di sepertiga malam. Nah, fenomena yang sama terjadi pada Rizky DA dan juga Nadia Mustika ya. Jadi ini Rizky menjalin hubungan dengan Lesti namun menikahnya dengan Nadia Mustika nih. Jadi emang kesamaan fenomena tersebut ini akhirnya kemudian mengundang ya apa keisengan netizen untuk menjodohkan keduanya nih. Jadi keren ya, asik ya, ini dijodohin oleh banyak orang ya. Selanjutnya, ini Witing Tresno Jalanan Sokokolina atau Cinta Mungkin hadir karena terbiasa ya. Jadi ini Lesti dan juga Rizky Bilar ini sering kerap bertemu ya di program yang sama. Namun ini keduanya menjalin hubungan secara diam-diam ya, tanpa ada sorotan kamera, tapi tetap ya perjodohan dari netizen ini tetap berjalan. Nih akhirnya di Desember tahun 2020 ini akhirnya mengumumkan menjalin hubungan yang serius. Nah ini lalu akhirnya karena apa ya, orang-orang juga agak heran gitu ya, apakah ini beneran gak sih nih hubungannya nih gitu kan, karena kan ini hasil perjodohan dari netizen ya. Akhirnya ini pertunangan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2021 ya di Lembang, Bandung ini membungkam ya bahwa hubungan keduanya adalah settingan atau pengaturan semata. Pertunangan ini dilaksanakan dengan balutan adat Sunda. Nah, ini karena pernikahannya ya, proses pernikahannya dijalankan selama masa pandemi, dan rencana akadnya ini akhirnya bertabrakan dengan diterapkannya PPKM darurat di mana kasus COVID-19 ini sedang tinggi-tingginya ya di Jawa dan Bali. Maka sedianya ini rencana acara-acara proses ya atau rangkaian pernikahan, acara pernikahannya ini akhirnya mundur ya. Mulanya ini pengajian dan siraman ini tanggal 21 Juli 2021 dan akad nikahnya 23 Juli 2021 dan resepsinya ini pada tanggal 24 Juli 2021 ya. Namun PPKM darurat ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli hingga akhir bulan Juli ya 2021, hingga akhirnya rencana semua rangkaian pernikahan dari Leslar ini mundur ya akibat PPKM darurat. Dan semua mata tertuju pada Leslar ya. Jadi ini apa pasangan ini nih akhirnya saking menarik perhatian netizen ini, akhirnya semua mata tertuju ya kepada pasangan perjodohan netizen ini ya. Akhirnya ini karena meraih perhatian netizen akhirnya juga menarik rating ya dari tayangan-tayangan yang menampilkan keduanya. Maka di sini ada diadakan layak konser ya kan, konser Leslar dengan tajuk Memimpinmu ini ditayangkan pada tanggal 29 Juni 2021, dan acara lepas tajangnya juga live ya di salah satu stasiun televisi swasta pada tanggal 8 Agustus 2021 ya, sebagai pra ya dari acara pernikahan keduanya. Dan resepsinya ini juga tayang juga, tapi sebelumnya juga akad nikah juga tayang ya live ya di TV. Nah ini resepsinya tanggal 21 Agustus 2021, bahkan nih penggemar dari Leslar ini juga ngadain nobar atau nonton bareng ya, udah kayak pertandingan sepak bola ya guys. Oke, akhirnya nih alhamdulillah alamin ya, ini keduanya akhirnya akad nikah juga ya, mengesahkan hubungan mereka dalam ikatan pernikahan.
Nah, ini resmi menikah tanggal 19 Agustus 2021, lagi-lagi dengan adat Sunda ya, meskipun ada banyak foto preweddingnya dengan adat Minang. Dengan tamu terbatas karena masih PPKM, meskipun level PPKM-nya menurun. Nah, dan ini di sosial media ini trending ya, dengan tagar takdir cinta Leslar, dan tagar yang sama juga menjadi tajuk untuk tayangan live di Indosiar. Nah, ini nih yang fenomenal ya, juga trending ya. Ini adalah mahar dengan mata uang dolar ya, sebesar 72.300. Ya, ini warganet langsung ambil kalkulator ya, dan juga mengkalkulasikan kira-kira berapa nih ya. Ternyata maharnya ini apabila dikalkulasikan sekitar 1.041.987.600 perak ya. Oke, ini kira-kira segitu udah. Ini jadi ini Dede ini dikasih mahar atau mas kawin sebesar sekitar 1 miliar gitu ya. Tapi dalam bentuk mata uang dolar. Wow, ini luar biasa ya. Ini netizen nih jadi nggak cuma kalkulasi apa biasanya kan yang dikalkulasiin ini kan apa mohon maaf ya, ini kehamilan ya, ini alhamdulillah gara-gara ada Lesti ya, bukan gara-gara Bilar mengasih mahar kepada Lesti berupa mata uang dolar, ini jadi netizen juga ikut kalkulasi. Emang netizen soal hitung-hitungan juara. Nah, ini juga yang menarik ya. Ini menarik perhatian dari netizen. Ini ada yang namanya prenuptial agreement atau perjanjian pranikah. Ini poin-poinnya ini sebenarnya apa ya? Apakah pertanyaan saya ini apakah perlu ya sebenarnya poin-poin seperti ini masuk ke dalam perjanjian pranikah? Tapi ini kan mereka yang menjalani ya, mereka mungkin punya keunikan tersendiri. Namun tanggapan dari Dede Lesti sendirinya ini merupakan suatu kewajiban istri mengikuti imam pada suaminya. Ini poin-poinnya pertama adalah harus selalu dihubungi ya, ini Rizky Bilar harus selalu dihubungi. Lalu kedua berikutnya adalah merayakan monversary ya. Wow, monversary atau perayaan peringatan ya tiap bulan. Lalu harus selalu ada. Dan nah, ini yang agak unik ya dari pasangan ini adalah tidak boleh ada bantal guling. Nah, ini cium kening, sebenarnya cium kening juga ya pasangan pasti cium kening ya, dan juga cium-cium yang lainnya. Dan ini yang juga ini harus terbuka soal password dan PIN ATM. Wah, ini Dede Lesti nanti bakal ada adminnya baru ya, itu suaminya sendiri Rizky Bilar. Ya, dan ini oke, menurut Anda nih netizen warga plus 62 ini gimana soal perjanjian pernikahnya, ini mencuat akan kontroversi ya. Karena ini apa biasanya kan kalau misalnya prenuptial agreement itu poin-poinnya itu soal keuangan ya kan, terus juga apabila apa pemisahan harta ya kan atau harta gono gininya ini diatur. Tapi ini hal-hal yang terkait dengan pribadi yang juga lumrah yang dilakukan oleh pasangan gitu kan ya. Oke. Nah, alhamdulillah akhirnya setelah nikah juga. Jadi gimana pertanyaan netizen, apakah pernikahan keduanya adalah settingan? Oke, kita doakan aja ya, semoga keduanya sakinah mawaddah warahmah. Dan terima kasih netizen, kalian berhasil untuk menjodohkan keduanya ya. Jadi akhirnya ya di tikung sepertiga malam ini endingnya berakhir hikmah ya. Oke, dan terima kasih netizen sudah menyaksikan Infotainment Newsroom karena kami nggak ada nonton ya. Dan sampai jumpa pada ulasan berikutnya.